Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan saya Rio Mastri. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat redirect URL pada website WordPress tanpa menggunakan plugin tambahan apapun. Jadi di sini saya sudah membuat artikel blog, yang mana isinya itu adalah tentang bagaimana cara membuat redirect URL atau redirect 301, yaitu redirect URL permanen gitu. Di sini ada dua metode. Metode yang pertama itu menggunakan hardcode, yaitu menulis langsung pada file function.php. Kemudian metode yang kedua adalah redirect URL menggunakan custom fields. Nah, bagaimana maksudnya? Nanti kita akan bahas satu persatu dan akan kita praktekkan. Nah, oke. Jadi yang pertama yang harus disiapkan itu adalah child theme. Sini saya menggunakan Blocksy. Child theme-nya itu di sini. Nah, ini child themes. Nah, di sini. Jadi downloadnya ada di sini nih, downloadnya. Kawan-kawan bisa download di sini. Jadi tinggal download, kemudian upload ke sini, add new themes. Nah, kebetulan di sini saya membuatnya sendiri. Yang penting itu adalah kita coba lihat ini. Nah, ini yang penting itu nama template-nya ini harus Blocksy. Kemudian di file function-nya harus ada ini. Nah, di sini yang pertama itu salin slug dari atau slug lama dan slug ke atau slug baru. Jadi ini slug itu adalah ini. Slug adalah bagian dari tautan pada halaman-halaman website Anda yang berada di sebelah kanan tanda garis miring setelah nama domain Anda. Sebagai contoh, kami menggunakan nama domain tryme.akw diinstal pada server komputer lokal. Ketika mengakses salah satu artikel blog, maka akan menjadi tryme.akw _artikel baru. Di sini yang dinamakan sebagai slug adalah bagian artikel baru. Nah, ini nih. Ini yang slug itu. Nah, jadi ini yang akan kita redirect nanti. Ini artikel mana artikel? Nah, ini artikel baru. Jadi rencananya di sini ketika artikel lama diklik, maka akan mengarah ke artikel baru. Seperti kalau sekarang ini kan, kalau di sebelah kiri itu, kiri bawah, itu kan tryme.akw/artikel lama. Ketika diklik, ini kan tetap artikel lama. Nah, jadi nanti setelah diterapkan redirect URL, pengalihan halaman, maka ketika ini diklik, akan mengarah ke sini, artikel baru. Nah, jadi setelah memiliki child themes, fungsinya kenapa saya menyarankan menggunakan child themes, karena praktik terbaiknya emang seperti itu. Jadi kita tidak mengganggu codingan yang ada di tema utamanya gitu. Kalau di sini kita bebas. Nah, caranya masuk ke theme file editor. Nah, ini child theme saya, select. Kemudian di sini kita bebas mau menambahkan apa saja. Nah, saya menggunakan kode editor VS Code. Kenapa saya lebih
suka menggunakan kode editor karena terkadang kalau untuk langsung mengubahnya di sini, nah ini prosesnya lama dan kadang juga gagal gitu. Kadang juga gagal dan kita juga nggak bisa menggunakan ini plugin-plugin yang membantu kita gitu. Yang pertama itu kita salin slug ya, slug artikel lama, artikel baru. Nah di sini sudah ada slugnya. Artikel lama dan artikel baru. Nah, udah. Jadi ini selanjutnya kita menambahkan kode khusus ke file function.php. Nah, ini di sini ini semuanya kita salin, copy, Ctrl C, kemudian masuk ke sini kode editor, Ctrl V, kemudian Ctrl S untuk menyimpannya, untuk save. Nah, kembali lagi ke sini, kita lihat appearance, theme, file editor, theme function. Nah, ini sudah ada nih. Jadi di sini ganti dari slug dan ke slug sesuai slug halaman yang ingin Anda alihkan. Nah, maksudnya apa? Sini kan ada nih dari slug ke slug. Berarti kita akan mengganti dari slug ini menjadi artikel lama, kemudian ke slug ini menjadi artikel baru. Nah, oke. Kita salin yang ini artikel lama, copy, masuk ke kode editor, kita cari ini case. Kemudian ke slugnya kita ganti ini jadi baru, save. Oke, kita cek. Tadi kan ini ketika di klik maka URL-nya akan artikel lama. Sekarang kita coba refresh, kemudian kita klik. Nah, lihat di atas ini menjadi artikel baru. Kemudian konten lama, ini konten lama, konten baru, ini konten baru. Ketika kita klik artikel baru, tetap artikel baru. Namun ketika kita klik artikel lama, mengarah ke artikel baru. Nah, jadi ini sudah berhasil. Dan apabila Anda memiliki beberapa slug lainnya, silakan salin slug berikut dan tambahkan di bagian bawah baris break. Di bagian bawahnya itu ini break. Jadi kita coba salin ini, salin ke bagian bawah break nih. Oke. Enter, kemudian kita coba yang kedua ini,
konten lama ke konten baru. Jadi sekarang ketika diklik, ini kan konten lama. Jadi nanti ketika kita save ini, kita alihkan ini konten lama ke konten baru, maka dia akan sama seperti ini, artikel lama dan artikel baru. Ketika diklik ini akan mengarah ke sini. Oke, kita coba konten lama, kita coba ya. Di sini slash konten lama, kemudian di bawahnya konten baru. Kita save, kemudian kita coba refresh, kita klik konten lama. Nah, dia mengarah ke konten baru. Nah, itulah kawan-kawan metode yang pertama untuk mengalihkan halaman atau redirect URL, yang mana di sini kita menggunakan redirect 301, itu pengalihan halaman secara permanen. Metode yang pertama, kemudian kita coba metode yang kedua. Ini cara redirect URL menggunakan custom fields. Nah, menggunakan custom fields itu seperti ini. Kita coba lihat redirect. Ini kita coba hapus dulu. Kita mulai dari awal. Oke, kembali lagi ke sini. Lihat, cara mengalihkan halaman ini dapat dikatakan adalah yang paling mudah tanpa harus memodifikasi kode tema berulang kali. Jadi tidak sama seperti metode yang pertama, yang mana kita harus nambah terus kan. Ini nanti kalau ada lagi copy, paste lagi di bawahnya gitu. Paste lagi di sini, kemudian kalau ada lagi paste lagi di sini, ke bawahnya lagi gitu. Dan itu kan kita setiap ada pengalihan halaman, maka kita akan mengedit file function.php ini. Jadi sekarang kita coba yang ini, menghapus dan menambahkan kode. Jika Anda telah menambahkan kode metode pertama, maka Anda harus menghapus dan menggantikannya dengan kode berikut. Kita copy dulu. Oke. Jadi ini kita hapus. Coba save dulu. Dan kita coba refresh. Konten lama kita klik. Nah, ini konten lama. Konten baru, konten baru. Kemudian artikel lama. Nah, ini sudah tidak ada lagi redirect URL. Sekarang kita coba metode yang kedua. Yang ini, redirect URL menggunakan custom fields. Oke, di sini kita paste. Nah, ini sudah, kemudian kita save. Kita coba lihat apakah error. Nah, tidak ada error. Kemudian kita coba di sini membuat halaman redirect dengan status private gitu. Langkah berikutnya membuat redirect halaman adalah membuat sebuah halaman atau page dengan status privat. Alasan mengapa status halaman harus privat adalah untuk alasan keamanan WordPress Anda. Berarti di sini kita membuat page baru, add new page. Kemudian
Selain itu, halaman ini harus diberi judul redirect. Hal ini penting sebab pada halaman inilah semua redirect URL akan dibuat. Nah, kenapa redirect ini? Agar mudah mudah dikenal aja gitu. Nah, kan di sini kita juga membuat post title-nya redirect. Ini bisa diubah. Mau judul apa aja bisa diubah. Yang penting nanti ketika membuat halaman judulnya sama gitu. Nah, ini kita oke. Nah, di sini kita coba buat redirect. Kemudian kita publish. Kita publish dulu. Oke, sudah. Pastikan untuk mengganti visibilitas menjadi private. Dengan memilih pada bagian kanan, klik status and visibility, ubah menjadi private. Sini kita coba. Oh, ini kita sudah publish ya. Ini status publish. Kita ganti jadi private. Kemudian save. Nah, langkah selanjutnya itu mengaktifkan pilihan custom field dengan cara klik titik 3 di sebelah kanan atas. Preferences, General, Advanced, Custom Fields. Kita coba ini titik 3 Preferences di bawah. General, kemudian di bagian Advanced ini Custom Fields. Show and Reload Page. Nah, aktif. Ini Custom Fields. Nih. Kemudian langkah selanjutnya menambahkan dan menyimpan tautan URL pada custom fields. Anda akan menambah akan melihat dua kolom pada opsi custom fields, name dan value. Typo ini. Bagaimana cara menambahkan URL lama dan URL baru untuk mengalihkan halaman? Mudah saja. Pada kolom name, input dengan URL lama, sedangkan URL baru diketik pada kolom value. Nah, URL lamanya itu kan ini artikel lama. Ini kita coba. Ini kita copy. Kemudian klik di sini aja, enter new. Kemudian paste si slug yang lama gitu. Kemudian yang di value ini slug yang baru. Ini. Sedangkan URL baru diketik ini seharusnya slug sih. Pada kolom value. Ini tadi baru. Oke, save. Kita coba refresh di sini. Ketika diklik artikel lama, nah dia mengarah ke artikel baru. Kemudian ini selanjutnya coba periksa halaman mana ya. Oke, metode pertama. Selanjutnya coba periksa halaman yang Anda alihkan apakah sudah aktif atau belum. Anda dapat menambahkan custom fields tanpa batasan. Jadi seberapa banyak pun redirect URL yang akan dibuat di sini bisa ditambahkan. Tinggal add custom field. Misalnya di sini kita menambahkan konten lama jadi konten baru. Oke, kita save. Jadi ini ketika diklik
konten lama, itu kan sebelah kiri bawahnya masih konten lama ya, Slack-nya. Tapi ketika diklik, nah dia mengarah ke konten baru. Nah, jadi apakah metode pengalihan halaman ini atau redirect URL atau redirect 301, yaitu pengalihan halaman secara permanen, ini akan berpengaruh terhadap SEO? Jadi jawabannya adalah metode pengalihan permanen atau lebih dikenal sebagai redirect 301 yang dijelaskan pada artikel ini menggunakan fungsi yang dimiliki secara default oleh WordPress. Nah, jadi WordPress memiliki fungsi default function yang bawaannya WordPress. Tentunya itu bukannya sekedar ada saja kan, pasti ada fungsinya gitu, ada manfaatnya gitu. Nah, oleh karena itu cara ini apabila diterapkan dengan benar, maka bisa dikatakan sebagai metode yang ramah SEO. Cara kerja redirect URL atau redirect 301 adalah memberitahu mesin pencari bahwa halaman dengan tautan lama telah dipindahkan ke tautan baru. Dengan begitu, semua nilai SEO yang dimiliki oleh halaman lama juga dipindahkan ke halaman baru. Nah, makanya di sini yang harus Anda lakukan berikutnya adalah mengurangi pengalihan tautan yang tidak perlu dengan cara memperbarui tautan internal atau internal link pada postingan lainnya yang mengarah pada postingan yang Anda alihkan. Nah, bagaimana cara memastikan fungsi pengalihan tautan permanen ini benar-benar berjalan atau berfungsi? Nah, ini cara mudah adalah menggunakan Chrome extension seperti redirect path. Ini sudah banyak yang menggunakan, 300.000 pengguna ini. Redirect path ini untuk memastikan apakah statusnya udah 200 gitu. Status 200 ini artinya berhasil gitu, sukses gitu. Apabila Anda ingin memastikan secara manual, silakan ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pastikan browser Anda sudah dibersihkan dengan cara membersihkan cache. Kemudian buka tab penyamaran atau incognito. Kemudian buka tautan lama yang telah Anda alihkan ke halaman baru pada kolom pencarian. Misalnya tadi tautan lama itu adalah artikel lama, misalnya tryme.akw/artikel lama. Nah, ketika itu diklik, apakah sudah mengarah ke artikel baru gitu. Perhatikan tautan pada kolom pencarian URL. Jika URL otomatis diarahkan ke halaman baru, maka redirect URL tanpa plugin yang Anda lakukan sudah benar. Nah, kemudian ini apakah memungkinkan untuk redirect URL sekaligus menggunakan cara mengalihkan halaman yang dijelaskan dalam artikel? Sayang sekali, metode yang kami jelaskan dalam artikel ini hanya bisa mengalihkan halaman satu persatu. Nah, kenapa? Karena untuk membuat redirect URL secara massal itu ya tidak mudah gitu. Kawan bisa melihatnya, mengambil kodenya di blog ini. Nanti saya akan menyertakan linknya pada deskripsi. Kemudian kita coba Perplexity AI. Nah, kita coba tanya apa itu redirect 301.
301 dan apa fungsinya? Jelaskan secara detail. Nah, menggunakan Perplexity ini, saya lebih suka menggunakan Perplexity karena dia menjelaskan juga sumber-sumber yang digunakan gitu. Nah, seperti ini kan ada beberapa sumber, 6 sumber. Jadi kita bisa memastikan di masing-masing sumbernya tentang apa yang kita tanyakan gitu. Nah, ini manfaat SEO, manfaat pengguna, kapan menggunakan redirect 301, kemudian ada redirect 302 gitu. Nah, ini nanti akan saya sertakan juga di deskripsi supaya kawan-kawan bisa membacanya. Oke, di sini kita sudah berhasil menerapkan 2 metode redirect URL pada WordPress tanpa menggunakan plugin tambahan. Nah, sampai di sini dulu penjelasannya. Kalau ada masukan dari kawan-kawan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, siapa tahu ada cara yang lebih baik. Oke, saya Rio Mastri, sampai jumpa.